Seperti ini kronologi meledaknya power bank yang mengakibatkan meninggalnya TKW Hong Kong. Dan juga ini ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan biar tidak terjadi hal-hal serupa. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan Jika. Kali ini ada kabar duka dari teman kita TKW Hong Kong yang meninggal karena terkena ledakan power bank. Kejadian ini terjadi udah beberapa hari lalu dan sudah dirawat di rumah sakit, tetapi ternyata tidak bisa ditolong. Sehingga TKW asal Cilacap ini meninggal dunia. Dan semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Dan di sini saya akan memberikan kronologi ataupun kejadiannya seperti apa, kemudian nanti tips-tips bagaimana menggunakan power bank yang benar ataupun mengecas HP yang benar biar tidak terjadi hal-hal serupa ya teman-teman ya. Isti Mubaidah yang merupakan TKW Hong Kong yang berasal dari Cilacap ini meninggal setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit karena luka bakar yang serius. Kejadian itu terjadi pada Kamis 21 Januari 2001 di rumah majikannya. Saat itu istri sedang menggunakan power bank sambil menggunakan HP-nya. Namun tak disangka power bank itu meledak karena mungkin kepanasan ya. Dan ledakan itu mengenai dirinya dan juga nenek yang dirawatnya juga. Istri sendiri mengalami luka yang parah, yaitu di bagian lengan, dada, dan juga wajahnya. Dan anak yang dirawatnya itu mengalami luka ringan dan masih selamat ya. Hingga saat ini pihak kepolisian Hong Kong tengah melakukan identifikasi dan berkoordinasi dengan KJRI Hong Kong untuk memastikan jenazah tersebut tidak terkena COVID-19 dan diupayakan segera diurus secara Islam. Hingga saat ini belum tahu juga kapan jenazah akan dipulangkan di Indonesia ya. Dan kemungkinan dalam pengurusan jenazah ini bisa memakan waktu sekitar 10 harian. Begitu kata KJRI Hong Kong ya. Nah dari sini kita bisa memetik hikmahnya bahwa kasus meledaknya HP ataupun powerbank ini bisa saja terjadi kapan aja. Untuk itu kita harus selalu berhati-hati dalam menggunakan HP dan juga powerbank dalam mengecas. Meskipun HP itu sudah canggih, ada otomatisnya, tidak menutup kemungkinan ada kesalahan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu kebanyakan itu kasusnya di masalah ketika pengecasan. Nah, untuk aku sendiri ya, pengalaman aku sendiri itu juga pernah mengalami hal itu, tetapi tidak sampai meledak, cuman meledakkan percikan kecil. Waktu itu aku kan di kamar 2 orang. Nah, yang satunya itu temanku tidur sambil HP-nya dicas, aku sendiri baru mainan HP, tidak tidur. Dan HP temanku yang dicas itu ternyata itu terjadi konslet ya teman-teman. Jadi posisinya yang di bagian ini ya, ini kan dicas ini ya. Nah, di sini ini meledak, keluar apinya itu ya. Dan untungnya cuman percikan kecil, tapi ada suaranya tak gitu ya. Nah, untungnya nggak besar, jadi aku langsung cabut colokannya itu dan aku bangunin temanku itu ya. Nah, sejak saat itu aku sendiri juga lebih hati-hati dalam mengecas HP ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi kasus meledak power bank itu di dalam pesawat. Nah, itu kasus meledaknya itu juga ada videonya juga ya. Dan itu juga pernah aku bahas pada videoku sebelumnya. Jadi kalau membawa power bank di pesawat itu tidak boleh lebih dari 20.000 mAh. Nah, itu nanti tidak boleh dan pasti nanti pas check-in pemeriksaan itu disuruh buang. Dan juga power bank ataupun baterai itu tidak boleh dibawa ke koper ya teman-teman ya. Nah, misalkan power bank ataupun HP yang ada baterainya, segala macam baterai itu sebisa mungkin dibawa ke kabin ataupun ke tas gendong ya, biar nanti kalau misalkan ada ledakan itu terbakar itu ketahuan di dalam kabin ada orangnya dan bisa segera diatasi ya. Untuk itu ini ada beberapa tips yang bisa kalian praktekkan bagaimana cara mengecas HP ataupun menggunakan power bank yang benar biar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Untuk tips yang nomor 1, yaitu kalian harus memilih power bank itu kalau bisa yang bersertifikat ataupun yang bukan murahan. Tentunya yang ada mereknya dan juga sudah terbukti aman.
Nah, kadang kita memilih power bank itu yang asal murah, kemudian juga ampernya yang gede, dengan harapan bisa mengecas HP dengan cepat. Tetapi itu malah bisa merusak komponen HP dan juga power bank itu sendiri jika yang murahan ya teman-teman. Aku sendiri juga pernah mengalami. Nah, HP ini aku cas sama power bank yang 20 mAh, itu kan gede banget ya. Nah itu aku cas, ternyata itu nggak naik-naik, bahkan malah berkurang persenannya dari yang 20% malah menjadi semakin melorot menjadi 18%. Nah itu salah satu power bank yang ecek-ecek ya, ataupun yang murahan. Mungkin aku belinya asal aja, yang penting power banknya gede, itu tidak bagus itu. Kemudian yang kedua, jangan terlalu sering menggunakan power bank, karena daya di power bank itu tidak stabil seperti di cas-cas HP biasa ya. Yang ketiga, matikan HP ketika mengecas kalau bisa ya. Nah, keseringan, nah ini kan mengecas HP sambil mainan game ataupun mainan apa sambil dicas pakai power bank dibawa kemana-mana. Nah itu seperti kejadian yang mbaknya TKW tadi seperti itu ya. Kemudian yang keempat, jika baterai itu sudah 80-90% itu segera cabut aja. Jangan sampai tunggu 100% ya. Soalnya tegangannya itu beda sama yang di cas HP biasa. Kalau kelamaan mengecas nanti itu power banknya panas dan juga HP-nya panas ya. Apalagi udah mendekati 100% itu lama banget itu penuhnya. Kalau sudah kepanasan banget itu ada kemungkinan juga akhirnya meledak ya. Nah itu yang terjadi seperti hal-hal yang sebelumnya. Kemudian untuk mengecas itu jangan ditinggal tidur ya. Apalagi mengecas menggunakan cacesan yang pakai listrik itu. Seperti kejadian yang aku alami waktu itu meledak ininya konslet. Nah, jadi terjadi percikan kecil ya. Soalnya kebanyakan dari kita itu kalau mengecas itu pas waktu tidur ya, terus ditinggal tidur. Nah, ini sangat bahaya sekali dan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu jangan pernah dilakukan lagi ya bagi teman-teman yang sering melakukan hal kayak gitu. Kemudian ketika mengecas itu jangan ditaruh di bantal ataupun kasur ataupun baju tumpuk-tumpukan. Kenapa? Karena kalau ditaruh di bantal ataupun di kasur yang dari kain, itu nanti panas dan itu bisa mengakibatkan meledak ya. Jadi kalau bisa ditaruh aja di meja ataupun yang lantai yang terbuat dari bukan kain pokoknya, biar bisa bernafas baterainya di dalamnya itu ya. Untuk yang selanjutnya, kalau bisa gunakan cacesan ataupun kabel data itu yang original ya. Jadi kalau misalkan yang bukan original itu kemungkinan juga pas mengecas itu lama dan juga bisa tidak connect untuk colokannya juga. Kemudian yang terakhir itu jangan mengecas di dekat kita tiduran ya ataupun beraktivitas. Kalau bisa casnya itu agak jauh dikit nggak apa-apa ya, misalkan ada meledak itu tidak mengenai kita. Oke teman-teman, itu tadi adalah tips dan juga kronologi yang terjadi pada teman kita TKW asal Cilacap yang meninggal. Dan semoga aja tidak terjadi lagi hal seperti ini kepada kita semua. Dan semoga aja informasi ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberi informasi lebih kepada teman-teman semua. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Misalkan ada yang kurang jelas ataupun pertanyaan bisa komen di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.